Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Adapun nasihat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah nasihat yang sangat-sangat umum, namun walaupun umum, nasihat ini adalah bentuk-bentuk kita sangat-sangat lalai daripada apa yang menjadi ketaatan kita kepada nasihat ini, yaitu wahai bagi seluruh para penghamba kepada kemuliaan. Apa yang dimaksud kepada penghamba kemuliaan? Sebagai contoh adalah seorang anak kepada orang tuanya. Kenapa disebut penghamba kemuliaan? Karena orang tua bagi seorang anak itu adalah kemuliaan baginya apabila ia menjalankan atau mentaati kedua orang tuanya. Jadi menjadi kemuliaan bagi seorang anak. Maka seorang anak mendambakan kemuliaan itu. Maka dia menjadi selalu mendambakan kemuliaan. Begitu juga seorang murid kepada gurunya. Dia mendambakan kemuliaan. Dia menginginkan ia menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Maka dia mentaati gurunya. Nah, ini seorang murid. Dan selanjutnya bagi seorang istri kepada suaminya, maka seorang istri mendambakan kemuliaan di sisi Allah, maka dia mentaati suaminya. Nah, semua pasal-pasal tentang apa-apa yang menjadi ketaatan seorang istri kepada suami, seorang murid kepada guru, seorang anak kepada kedua orang tuanya, itu semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah, sudah diajarkan oleh agama, sudah diajarkan turun-temurunnya kepada guru-guru kita semua, kepada para alim ulama. Jadi sebenarnya ini sudah tidak lagi hal yang aneh. Jadi ini sudah hal yang lazim. Bagaimana seorang anak mesti patuh kepada orang tua, seorang murid kepada guru, seorang istri kepada suaminya. Dan adalah sangat aneh apabila seorang anak, terutama anak perempuan umpamanya, apabila ia dinasihati oleh bapak atau ibu bapaknya, disuruh supaya ia umpamanya berminta ampun kepada Allah, disuruh ia untuk banyak-banyak beristighfar, disuruh ia untuk berhati-hati di dalam bertingkah laku, bertindak tanduk, maka seorang anak ini berpikir kepada orang tuanya atau membalas jawaban kepada orang tuanya dengan hati-hati juga ya Bu, hati-hati juga ya Pak, atau istighfar juga ya Bapak, istighfar juga ya Ibu misalnya, atau Mama. Kan ini apabila kita menjadi sebagai orang tua, maka lain perasaan kita. Kita ingin menasihati anak kita yang sudah terjerumus ke dalam lembah maksiat. Umpamanya ia tiada berhijab, umpamanya ia sedang mabuk-mabukan, umpamanya dia tidak sholat, maka kita nasihati, nak, pakailah hijab, ya, pakailah penutup supaya engkau menjadi selamat daripada maksiat. Apa yang dijawab anaknya? Mama juga ya, tolong perhatikan, lihat juga kesalahan mama, lihat juga kesalahan ayah umpamanya. Nah, begitu juga seorang murid dinasihati oleh gurunya, ya, supaya ia jangan banyak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan.
atau yang suka nongkrong-nongkrong, atau yang suka menghabiskan waktunya sia-sia, maka dinasihati gurunya, jangan kamu terlalu banyak nongkrong, terlalu banyak menghabiskan waktu sia-sia. Malah dijawab oleh muridnya, wahai guru, hati-hati juga ya guru, jangan terlalu banyak ini itu. Nah, ini dibalik ini adalah melanggar hukum-hukum adab. Begitu juga anak kepada orang tuanya, dia melanggar hukum-hukum adab kepada kedua orang tuanya. Murid melanggar adab kepada gurunya, ya. Nah, ini yang menjadi bentuk-bentuk apa yang kita lakukan terkadang selama ini menjadi bentuk kelaziman, dan kita menganggap nggak apa-apa. Seorang istri umpamanya dinasihati suaminya, wahai istriku, hati-hati ya, kamu di luar, kamu di jalan, dan lain sebagainya. Banyaklah kamu berserah diri kepada Allah, banyaklah kamu istighfar. Dibalik lagi kepada dari seorang istri ini, wahai suami, sama-sama juga ya, kamu juga harus banyak istighfar, harus. Nah, ini apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri kita nih? Ini seakan-akan kita sebagai anak, sebagai murid, sebagai istri, seakan-akan kita tidak diperlihatkan, tidak mau diberitahu, tidak mau dikoreksi, tidak mau diperlihatkan kesalahan kita. Karena sudah jelas kita tadi itu sudah salah. Maka guru kita, maka orang tua kita, maka suami kita menasihati. Karena sudah salah. Kok tiba-tiba seorang anak menyuruh orang tuanya koreksi lagi ya kesalahan imamah, seorang murid mengatakan koreksi lagi ya kok kesalahan guru. Nah, ini nih apa artinya? Maksudnya apa? Bukankah seorang murid itu sudah berikrar ingin minta dibimbing kepada seorang guru, yang mana guru ini pun sebenarnya dia sudah ketahui manusia biasa, bukan nabi dan bukan rasul, yang masih mempunyai kesalahan. Kok tiba-tiba diberitahu koreksi lagi ya? Nah, begitu juga seorang anak, dia sudah tahu orang tuanya ini orang biasa-biasa, bukan seorang nabi, bukan seorang wali, dan lain sebagainya. Maka tiba-tiba dia mengatakan, malah sebaliknya dia yang menasihati orang tuanya. Dan sebaliknya seorang istri malah dia yang menasihati suaminya. Nah, ini di mana akal sehat kita? Ya. Maka berat bagi seorang suami, berat bagi orang tua, yang mana anaknya belum akil balik itu, dia menanggung dosa-dosanya. Terutama umpamanya anak perempuannya, dia keluar rumah umpamanya tiada berhijab, tiada menutup dirinya, maka bapaknya menanggung itu dosa-dosa anaknya. Begitu juga suami, begitu istrinya berada di luar rumah, ya. Ini seorang istri, jangankan dia berada di luar rumah, di dalam rumah pun bersama suaminya, apabila ada orang lain, maka ini sudah sangat-sangat terbatas gerakan seorang istri itu. Apalagi seorang istri itu berada di luar, berjalan-jalan di luar. Dan sebenarnya ini tidak perlu lagi minta izin. Sudah sama-sama diketahui hukum Allah itu sudah jelas. Tidak ada yang tertutup, hukum Allah sudah sangat-sangat jelas. Kaum wanita, ya, kaum wanita atau istri itu tidak boleh berjalan-jalan di luar tanpa muhrimnya. Ya. Nah, ini sebenarnya yang terjadi. Hukum Islam itu ingin mengangkat derajat. Hukum Islam ingin memuliakan seorang wanita. Hukum Islam itu ingin memuliakan seorang anak. Yang nantinya seorang anak ini akan tumbuh besar, dia akan menjadi seorang yang saleh dan lain sebagainya. Dan seorang murid pun Allah ingin memuliakannya, maka dia diberi kesempatan untuk berbakti kepada gurunya. Nah, inilah terkadang hati-hati bagi para kaum muslimin dan muslimat. Ya, kita terkadang-kadang
dibisiki oleh, nah lagi-lagi adalah bisikan syaitan atau tipu daya setan, atau kita ditutup oleh syaitan, ditutup untuk tidak bisa merasakan kesalahan-kesalahan kita, untuk tidak tahu kepada diri kita ini siapa dalam arti kedudukan ataupun dalam arti yang hakiki. Kedudukan itu maksudnya apakah kedudukan kita seorang anak, kedudukan kita apakah seorang murid, kedudukan kita apakah sebagai seorang istri. Kita itu tidak dipedulikan, ditiup, dibisiki oleh syaitan, kamu nggak apa-apa kok. Ya, mudah saja kadang-kadang dia menambalnya. Kamu kan sudah sedekah, kamu kan sudah sholat, kamu kan sudah ini dan itu, sudah belajar dan lain sebagainya. Kamu kan sudah membantu orang tua. Nah, tapi di lain sisi kita membantu orang tua, kita taat kepada suami, kita taat kepada guru, tapi di lain sisi kita dibuat atau ditipu supaya hati kita tadi menjadi ragu. Nah, dengan adanya kita menasihati guru, menasihati orang tua, menasihati suami, itu tanda kita tertutup. Tertutup apa? Kita sudah ditipu oleh tipu daya setan, nafsu kita meraja, maka kita menjadi mudah untuk melakukan maksiat. Nah, inilah yang terjadi bagi kalangan-kalangan kita kaum muslimin dan muslimat yang selalu dan selalu. Nah, terutama apalagi seorang murid umpamanya setelah sekian lama dia belajar, dia menasihati gurunya. Guru, guru nggak boleh gini, guru nggak boleh gini, di depan guru maupun di belakang gurunya. Terlebih-lebih lagi ini adalah seorang guru yang ia ingin gurunya menuntun rohaninya. Ini sangat-sangat melanggar keras. Maka hilang nih keberkahan seorang murid seperti ini. Maka apabila dia sudah hilang keberkahan ini, dia mau melakukan sholat, mau melakukan zikir, mau melakukan amalan apapun, kalau dia sudah kehilangan tuntunan, kehilangan keberkahan, ini dia ibarat umpama bagai makan makanan ampas. Itu tiada artinya, tiada sia-sia apa yang ia perbuat. Nah, begitu juga, guru ini terlalu berlebih-lebihan, guru bicara seperti ini. Demikian juga seorang anak kepada orang tuanya, walaupun mau jidatnya hitam sampai bolong sekalipun ia bersujud di hadapan Allah, tetapi apabila dia tidak mentaati kedua orang tuanya, ia durhaka, maka sia-sia. Nah, ini bagaimana? Apakah berlebihan juga? Ini kalau dibicarakan antara guru dan murid, banyak menolak. Karena guru memang bukan siapa-siapa dalam arti hubungan darah. Tetapi kalau orang tua, nah baru kita paham. Kita durhaka kepada orang tua, mau sholat sebanyak manapun, mau kita sedekah sebanyak manapun, mau puasa sunat sebanyak manapun, itu akan sia-sia. Sebab apa? Sebab kita durhaka kepada kedua orang tua. Begitu juga seorang istri, dia mau sholat sampai bolong jidatnya, dia mau sampai berpuasa sampai nggak makan minum setahun sekalipun. Ya, dia mau sedekah sampai tertimbun, terjadinya gunung yang setinggi-tinggi gunung dengan sedekahnya itu. Maka tiada arti, tiada bermanfaat apa yang dia lakukan kalau dia durhaka kepada suaminya. Maka inilah tertipunya bagi seorang anak, seorang murid, seorang istri. Ini tertipu. Dia tidak mau mentaati suaminya, mentaati gurunya, mentaati orang tuanya, tetapi dia berusaha menambalnya dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa. Ini percuma, wahai para murid, wahai kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Percuma saja, percayalah. Ini hukumnya semua sudah jelas. Jadi tidak perlu kita pertanyakan lagi, tidak perlu kita bahas, tidak perlu kita sangkal-sangkal lagi. Percuma menyangkal sesuatu yang hak, sesuatu yang mufakat kepada hak. Jangan disangkal, percuma. Sia-sia saja kita menyangkalnya. Itu saja.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi